Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina fardhus siyam Ramadan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluh la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah kaum muslimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sangat penting, menjadi sangat bermakna, itu haruslah senantiasa tersematkan dalam diri kita, dalam kita berkehidupan di dalam kehidupan ini, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah dan bulan Ramadan yang selalu menawarkan begitu banyak kebaikan dan kebajikan untuk kita. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amal perbuatannya anak-anak Bani Adam itu adalah menjadi miliknya, dan itu berdasarkan dengan apa yang ia berbuat. Illa siyam, kecuali puasa, fa'ana ajzibi, Allah sendiri yang akan memberikan pahala untuk puasa ini. Jadi bulan puasa ini, puasa atau kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah sebuah keistimewaan yang dimana di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengakunya menjadi itu milik Allah, itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya jika kita melakukan perbuatan yang di situ sudah dijamin keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang akan kita dapatkan itu juga melebihi dari semua ekspektasi kita. Apa yang telah Allah janjikan kepada kita pasti tidak akan pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya bulan Ramadan ini tidak hanya sekadar menjadi bulan penambah ibadah kita, peningkat semangat kita untuk beribadah, tapi juga seharusnya bulan Ramadan ini benar-benar bisa menjadi bulan muhasabah, atau bulan di mana kita harus selalu berevaluasi. Karena dengan berevaluasi secara berkelanjutan terus-menerus, maka kita akan dapat berevolusi menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan, di situ kalau kita perhatikan ada 3 kalimat yang di situ Allah mengharapkan bahwa dengan adanya bulan Ramadan ini, dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Peningkatan yang pertama adalah kita harus benar-benar bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu tidak hanya sekedar intisalu awamirillah wajtinabu nawahi, tidak hanya sekadar kita melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya, tetapi kita juga harus bisa menerapkan sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga disebutkan bahwa al-muttaqin, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang pertama adalah
yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang gaib. Wa yuqimuna sholata di sini, dan yang kedua adalah melaksanakan sholat. Di sini menggunakan kalimat redaksi, untuk redaksinya adalah fi'il mudhari, yang di situ adalah ada kontinuitas. Jadi iqamatus sholah di sini menggunakan fi'il mudhari yuqimuna sholah, itu artinya adalah bahwa kita senantiasa melaksanakan secara berterus-menerus. Jadi tidak bolong-bolong, jadi kadang sholat, kadang enggak. Jangan seperti itu ya. Jadi tidak bolong-bolong, apalagi sampai meninggalkan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kita berinfak, menginfakkan harta kita untuk kita niatkan lillahi ta'ala. Berapapun banyaknya harta yang kita miliki, bahkan misal kita hanya memiliki hanya sedikit dari harta kita, kita dengan berinfak kita niatkan untuk lillahi ta'ala, maka infak itu meskipun sedikit, asalkan selama kita memberikannya dengan ikhlas, maka itu akan menjadi jalan keberkahan dan juga jalan baiknya kehidupan kita. Kemudian yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lebih mudahnya adalah kita mengimani Al-Quran dan juga kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Bahwa kita meyakini bahwa seluruh ajaran agama yang dibawakan oleh para anbiya, para nabi dan rasul, itu semuanya adalah tauhidullah. Bahwa semua yang dibawa oleh para rasul itu dilengkapi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa bil akhirati hum yuqinun. Yang terhadap adanya kehidupan akhirat atau life after life ya, kehidupan setelah kehidupan ya, kehidupan yang nanti di akhirat, kita meyakininya. Inilah salah satu keistimewaan kaum mukminin. Jadi orang yang bertakwa, muttaqin ini keistimewaannya adalah kita tidak skeptis terlebih dahulu, tetapi kita meyakini. Kita meyakini adanya kebenaran di dalam semua lini kehidupan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbeda dengan saintifik ya. Kalau di dalam ilmu keilmuan saintis, kita tentunya biasanya kita sudah terbiasa dengan rasa skeptisisme terlebih dahulu. Jadi kita bikin penelitian, setelah itu baru kita meyakini kebenarannya. Jadi ini berbeda dengan al-muttaqin. Karena hubungan transenden kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu didasari dengan kepercayaan. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati kita, wa taqrirun bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan kita, lidah kita, wa amalun bil arkan, dan kita laksanakan dalam perbuatan kita. Ini peningkatan kualitas yang pertama. Kita harus bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak melakukan puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kita tidak melakukan puasa hanya sebagai rutinitas pada bulan Ramadan, tapi lebih dari itu kita harus punya semangat bahwa puasa ini pasti bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Jamaah kaum muslimin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan yang kedua adalah la'allakum tashkurun, yaitu agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekali lagi sebagaimana tadi yang tattaqun menggunakan bentuk redaksi fi'il mudhari yang artinya adalah ada kontinuitas. Jadi tashkurun pun bersyukur tidak hanya bersyukur pada waktu kita mendapatkan musibah saja, tetapi bersyukur juga bersyukur tidak hanya ketika kita mendapatkan nikmat saja, tetapi juga kita harus bisa bersyukur bahkan pada saat kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di balik musibah yang ada, yang kita dapatkan, itu sebenarnya sejatinya adalah ibtila, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Tentunya kita masih ingat ya, kalau kita di sekolah, kalau kita mau naik kelas, ada apa? Ada ujian. Kalau kita mau lulus S1, ada ujian. Ada sidang skripsi. Ini adalah ujian.
Dengan adanya ujian, maka kalau kita berhasil melewatinya, maka otomatis kita akan naik kelas. Inilah makanya peningkatan kapasitas yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Kemudian peningkatan kapasitas diri yang ketiga itu adalah la'allahum yarshudun. Jadi agar kita benar-benar bisa menjadi pribadi-pribadi yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda ya, berbeda antara irsyad dengan hidayah. Kalau hidayah itu adalah dari nol menuju terisi. Jadi dari tidak paham syariat Islam atau dari non-muslim kemudian mendapatkan hidayah menjadi muslim. Sedangkan irsyad itu adalah dari yang sudah terisi menjadi lebih terisi lagi. Artinya kita harus benar-benar bisa memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar hidup kita itu terarah. Hidup kita terarah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita itu benar-benar memberikan manfaat buat kita. Harta kita bermanfaat buat kita, keluarga juga bermanfaat buat kita. Jadi bukan sebaliknya, harta kita malah menjerumuskan kita, keluarga juga menjerumuskan kita, dan ibadah kita malah justru menjadi ibadah-ibadah tanpa makna. Untuk itu jemaah kaum muslimin shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peningkatan kapabilitas kita dan peningkatan kapasitas diri kita di dalam bulan Ramadan ini, tiga hal ini harus senantiasa benar-benar menjadi semangat kita. Pertama, kita harus benar-benar bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan fi kulli waqtin, setiap waktu, setiap tempat dimanapun kita berada, di setiap situasi dan kondisi kita berada. Dan kemudian yang ketiga adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih terarah dan selalu lurus hidup kita, niat kita, semangat kita hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk benar-benar kita bisa bermuhasabah, mengevaluasi diri kita selalu terus-menerus, dan kita jadikan evaluasi ini untuk selalu meningkatkan kapabilitas diri kita. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti di akhir Allah memberikan ridhonya kepada kita, kita mendapatkan jannahnya di hari akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.